Selamat siang sahabat PKS semuanya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Srino Putri di dalam program acara Pasan Mandeh di channel PKS TV Sumatera Barat. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan dua orang wanita tangguh yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Istri Gubernur Sumatera Barat yaitu Umi Harneli. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Umi ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren Umi nih, cerah wajahnya ya. Dan yang berikutnya adalah Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Sumatera Barat, Ibu Tasnidar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Kali ini kita akan meminta tanggapan dari ibu-ibu yang luar biasa ini tentang bagaimana para perempuan yang ada di Sumatera Barat ya, kalau kita lihat dari datanya 50% lebih pekerja profesional itu dipegang oleh perempuan. Nah, begini Umi, pada saat para pekerja ibu-ibu menjadi tulang punggung atau bekerja di luar sana membantu perekonomian keluarga, pada saat yang sama ibu juga harus mendidik anak, menjalankan fungsinya sebagai istri. Nah, kira-kira bagaimana itu Umi, tanggapan Umi tentang hal seperti itu? Iya, terima kasih Bu Sri. Kita melihat ya memang fungsi perempuan itu memang fungsi yang memang luar biasa ya. Di samping sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang yang di masyarakat ya, dan juga bekerja. Dalam hal ini tentu kita melihat bahwasanya tugas-tugas yang utama ya sebagai seorang istri ataupun seorang ibu itu tidak terabaikan ketika kita bekerja di luar rumah, itu mungkin tidak masalah ya. Artinya apa? Tetap ya kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah ya, bahwasanya fungsi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai pembantu ya dalam membantu ya perekonomian keluarga, tentu itu sangat mulia ya. Tapi intinya adalah bagaimana jangan sampai tugas utama nanti yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah itu terabaikan dengan tugas menambah ya penghasilan keluarga, menambah perekonomian keluarga tentunya. Masya Allah, luar biasa. Berarti bagaimana mampu menjaga keseimbangan Umi ya? Ya. Keseimbangan peran gitu Bu Umi ya. Ya, menjaga keseimbangan peran ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang mungkin tokoh di masyarakat ya, dan juga bekerja ya, bagaimana membagi waktunya sehingga memang itu bisa bisa seimbang lah gitu ya. Masya Allah. Mungkin kalau dari Ibu Tas, kalau kita tahu bidang perempuan PKS Sumatera Barat itu terlihat aktif juga ya. Nah, dengan fenomena ini kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Ya, kalau kita sebagai partai politik PKS itu mengusung ya partai yang berazaskan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, di sini artinya kita sebagai bidang perempuan bagaimana memang memposisikan perempuan itu sesuai dengan fitrah yang ada dalam Islam. Nah, berarti ada peran domestik, ada peran luar gitu ya. Sebelum kita masuk ke peran eksternal yang di luar gitu ya, peran domestik ini harus kita selesaikan dulu. Peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu, dan ini tentu ya butuh ilmu dan pengalaman yang tidak sedikit, karena yang namanya menjalani peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, apalagi remaja putri gitu ya, tidak semua itu pelajarannya dapat di sekolah-sekolah. Jadi pelajaran di dalam kehidupan yang sedang berjalan, kita mengambil perannya di situ sebagai partai politik, dan kita melihat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin sangat memuliakan perempuan, sangat memuliakan ibu, sehingga ini menjadi dasar dari semua kegiatan-kegiatan kita dalam memberdayakan perempuan di bidang, khususnya bidang perempuan dan ketahanan keluarga kita ini. Masya Allah, ini rambu-rambu yang mesti kita ingat berarti Ibu ya, kalau ingin beraktivitas di luar rumah. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bu Nelly, Umi Nelly, ada nggak program-program dari pemerintah Sumatera Barat untuk menopang yang tadi gitu ya, kegiatan ibu-ibu di luar rumah supaya mampu membantu perekonomian keluarganya gitu? Ya,
kan kita lihat di antaranya memang ada yang ASN ya, ada yang honorer ya, bahkan ada yang kepala dinas ya perempuan gitu ya. Iya. Nah, tentu di dalam hal ini kalau dalam kegiatan ya masyarakat ya, terutama di organisasi-organisasi yang kita pegang ya seperti PKK ya, kemudian Dekranasda, kemudian juga organisasi-organisasi yang lainnya, adalah bagaimana memang memberdayakan perempuan ya dengan memberikan ilmu-ilmu sosialisasi ya, tentang ya kalau misalnya taruhlah di PKK misalnya ya, bagaimana mensosialisasikan tentang program unggulan Pokja 1 Paredi, misalnya pola asuh anak dan remaja di era digital. Karena memang banyak ya ketika orang tua tidak peduli ya terhadap digitalisasi, tidak peduli terhadap apa yang dimainkan, apa yang dilihat oleh anak, itu biasanya anak bisa saja terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian di program Pokja 2, program unggulannya itu adalah Gelari Pelangi Upaya 2K, Gerakan Keluarga Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, dan juga upaya untuk penambah penghasilan keluarga. Itu biasanya banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Ya, pelatihan-pelatihan untuk penambahan ekonomi, apakah pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan menganyam ya, pelatihan membordin yang lain-lain sebagainya. Itu adalah dalam bagaimana memang kita tidak bisa mengandalkan hanya penghasilan suami saja, tidak semua ya. Tapi ada yang memang udah penghasilan suami udah cukup misalnya gitu. Tapi ada yang tidak cukup sehingga seorang istri harus berperan menambah ya penghasilan itu dengan ada keterampilan yang dia miliki. Ya. Kemudian yang ketiga hatinya PKK itu halaman teratur, halaman asri teratur indah dan nyaman. Ternyata itu adalah merupakan baiti janati ya. Bentuknya mungkin sepele ya, tapi ketika kita melihat semua orang atau semua mungkin suami kita termasuk ya, ketika rumahnya nyaman, rapi, bersih, wangi ya, itu mungkin suami akan betah di rumah. Dan itulah yang betah di rumah bukan berarti juga tidak bekerja ya, tapi betah di rumah ketika dia pulang kantor atau pulang bekerja atau di mana saja dia ingat rumahnya. Kenapa? Karena dia menjadi baiti janati, bukan hanya rumahnya rapi semuanya, termasuk orang yang menghuninya itu ya dengan keramah tamahan, dengan kasih sayang ya, sehingga terwujud ya keluarga yang kita harapkan ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ada di Pokja 4 ya PHBS Plus, perilaku hidup bersih dan sehat ya, bagaimana sanitasi airnya, bagaimana air bersihnya, bagaimana peduli lingkungannya, bagaimana penanganan bencananya ya, itu di Pokja 4. Dalam hal ini tentu ya kita menginginkan bahwasanya dengan keterampilan yang kita miliki ditambah dengan Dekranasda misalnya pelatihan-pelatihan kerajinan ya, sehingga dalam pandemi pun ya, alhamdulillah ibu-ibu kita, ibu-ibu yang di bawah binaan baik Dekranasda, PKK itu walaupun merasa ya ada masalah ya dalam masalah kurang ya, tapi tidak sampai mereka ya gulung tikar ya, produksi masih tetap ya, mereka memasarkan tidak harus ada toko ya, dengan online pun alhamdulillah pada saat ini sudah bisa kita lakukan, termasuklah kerjasama dengan bersama bidang 2 pusat ya, PKK pusat waktu itu di launching Gelari Pelangi UP2K di Sumatera Barat. Itu kita sudah bekerja dengan Shopee, bekerja sama dengan Lazada dan lain sebagainya, memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu untuk bagaimana bisa memasarkan produk-produknya dengan luas ya, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi memang dengan mengikuti pameran-pameran yang kita lakukan ya, bukan hanya memberikan pelatihan, tapi juga bagaimana ada bantuan-bantuan modal ya, kemudian juga ada bagaimana mengurus PIRT-nya, hak intelektualnya, kemudian hak itu ya. Dan kemudian ada packagingnya, kemudian itu dilakukan bekerja sama kita dengan dinas-dinas terkait ya. Memang bukan PKK atau Dekranasda saja, tapi kita sudah bekerja sama dengan Dinas DPMD, Dinas Perindak, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo yang untuk memasarkan, termasuk Dinas Olahraga. Dari semua dinas ya, kita bisa bekerja sama dalam hal untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat itu memang menjadi masyarakat yang mampu ya untuk untuk kebutuhan-kebutuhan keluarganya dan masuk ke kebutuhan-kebutuhan pendidikan.
Masya Allah, luar biasa program-program pemerintah Sumatera Barat ya. Bagaimana perempuan bisa membantu perekonomian keluarga, dibantu dengan program-program yang ada di pemerintahan. Masya Allah. Baik, terima kasih Umi dan Ibu Tas. Kira-kira kalau di Partai PKS sendiri ya, di PKS sendiri bidang perempuan, ada nggak program-program yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi keluarga? Kita terkait dengan bidang perempuan dan ketahanan keluarga di PKS, kita punya program unggulan namanya Rumah Keluarga Indonesia. Di Rumah Keluarga Indonesia ini kita punya beberapa program yang sangat bisa sekali memberdayakan ibu-ibu dan perempuan khususnya di Sumatera Barat gitu ya. Di antaranya program itu ada parenting. Parenting itu memang bagaimana mengeksplor keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, bagaimana kita menjelaskan peran mereka masing-masing sebagai seorang anak yang baik, sebagai seorang ibu yang luar biasa, bahkan sebagai seorang ayah pun kita punya forum ayah di PKS. Nah ini mungkin sepertinya baru terdengar gitu ya, karena memang baru di tahun 2022 ini kita meluncing forum ayah kita, dan mudah-mudahan ini menjadi program penyeimbang bagi kita yang selama ini program-program parenting itu lebih banyak ditujukan kepada istri atau sebagai seorang ibu gitu ya. Kalau untuk bapak-bapak, nah nantilah ibu-ibu aja lah ikut program parenting itu gitu ya. Tapi ternyata dengan adanya forum ayah ini menjadi sebuah penyeimbang. Ternyata sebagai seorang ayah pun harus belajar, harus punya ilmu dan pengalaman yang harus saling berbagi juga di sana. Nah, untuk inilah kita membentuk forum ayah. Mudah-mudahan dengan adanya forum ayah ini semakin seimbang ya keluarga-keluarga yang kita himpun di dalam Rumah Keluarga Indonesia ini. Dan program selanjutnya ada juga bagaimana RKI Peduli. Nah, RKI Peduli ini bagaimana perempuan kita sebagai ibu-ibu yang tergabung di sini juga bisa punya peranan sosial di masyarakat. Nah, seperti ada bencana, kita ibu-ibu turun juga gitu, ya, memberikan bantuan, memberikan penyuluhan kesehatan juga ada gitu ya. Sehingga di sini kita lihat peran sosial, peran bermasyarakat dari ibu-ibu ini akan sangat kita butuhkan, karena memang kita sebagai seorang ibu, sebagai sebuah keluarga tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu tetangga, perlu masyarakat. Nah, dengan adanya kita mengeksplor di RKI Peduli ini akan semakin terlatih ibu-ibu kita untuk saling berbagi di sosial masyarakatnya. Dan yang terkhusus sesuai dengan tema kita hari ini, di Rumah Keluarga Indonesia itu ada yang namanya pos ekonomi keluarga. Nah, di sini kita melakukan pelatihan kepada ibu-ibu yang terkait dengan keterampilan memasak, menjahit juga. Mungkin ini menjadi satu program yang sangat sinergi ya. Apa yang Umi Haneri sampaikan sebagai program pemerintah ada di PKK dan Dekranasda tadi, kita di RKI di Perempuan PKS juga melakukan hal yang serupa. Jadi sepertinya kita sudah pas ya sebagai partai yang menjadi pendukung program-program pemerintah yang sifatnya kemasyarakatan. Nah, bagaimana kita melatih ibu-ibu kita punya ekonomi yang mandiri, bagaimana menambah pengetahuan dan ilmu tentang pasar. Nah, semua kita lakukan di situ. Dan tentu kita berharap dengan banyaknya kegiatan pemberdayaan itu tadi jangan sampai membuat ibu-ibu kita ini stres karena kebanyakan acara, kebanyakan program gitu ya. Akhirnya ibu-ibu udah lari, udah banyak kegiatan di luar saja. Dan kita kembalikan kepada konsep kita di awal, kita sebagai perempuan yang dengan kerangka dengan bingkai keislaman kita itu tadi, peran domestik jangan kita lupakan. Nah, sehingga itu balance-nya di situ, keseimbangannya di situ. Mudah-mudahan dengan semakin berdayanya ekonomi yang dibantu dan ditopang oleh ibu-ibunya, semakin menjaga keseimbangan ketahanan keluarga, jangan terjadi sebaliknya. Ini harapan Masya kita. Allah, luar biasa Ibu Tas ya. Masya Allah ya. Berarti program dari, kalau saya dengar tadi ya, program dari bidang PKS seperti itu, berarti programnya itu rutin selama 5 tahun ya, bukan programnya pas pemilu aja Ibu ya? Nah, ini mungkin agak spesifik kita sebenarnya. Program kita buat dari per 5 tahun gitu ya. Jadi kalau bahasanya
kita Per tidak 5 hadir tahun, bukan sekali setahun Ibu bukan ya? sekali setahun, per 5 tahun. Jadi kita bersama masyarakat itu dari tahun pertama program sampai tahun kelima. Nanti Masya Allah. periode berubah, nah kita lanjutkan saja gitu ya, Masya seperti Allah, itu. luar biasa. Baik Ibu, terakhir ini untuk Umi Harneli, kira-kira apa pesannya untuk ibu-ibu di luar sana dengan kondisi menjadi tulang punggung keluarga, tapi bagaimana tetap mempertahankan keadaan rumah tangga tetap nyaman dengan sesuai konsep kita tadi ya, ketahanan ekonomi keluarga, ibu bahagia, Indonesia sejahtera. Silahkan Umi. Ya, kalau Umi kurang setuju kalau perempuan dijadikan tulang punggung ya. Karena memang perempuan itu diciptakan Allah dari tulang rusuk. Tulang rusuk ya. Jadi memang tidak tulang punggung gitu ya. Tapi mungkin bagi ibu-ibu yang mungkin single parent ya, yang mungkin memang mereka sekaligus ya peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi kita melihat ya bahwasanya kalau kita menjalankan ya himbauan ya mungkin untuk seluruh ibu-ibu provinsi Sumatera di Minangkabau, provinsi Sumatera Barat ya, dan di mana saja berada ya, bahkan di Indonesia ya. Kita mengingatkan kepada ibu-ibu, mari tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri ya, mari perhatikan, jalankan dan amanah yang diberikan kepada kita sebagai seorang istri, jalankan dengan sebaik-baiknya ya, sehingga mudah-mudahan suami kita tidak berpaling ya, tidak mencari yang lain ketika kita memang menjalankan tugas dengan baik ya. Kemudian juga sebagai seorang ibu tentu bagaimana kita pada saat ini yang memang tidak mudah ya mendidik anak pada zaman sekarang ya. Tapi kepedulian kita, perhatian kita, kasih sayang kita, rangkulan kita kepada anak-anak itu akan membentengi anak-anak kita untuk ya, dan kemudian agama juga sangat itu yang utama sekali ya. Itu insya Allah akan membentengi anak-anak kita daripada hal-hal yang menyimpang ya, daripada aturan-aturan yang dah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Ya, kemudian tentu dalam hal ini juga kita sebagai aktif di masyarakat ya, kita juga memperhatikan masyarakat ya, kita juga melaksanakan tugas-tugas ya dan tanggung jawab kita sebagai abdi masyarakat ya. Tentu mudah-mudahan seluruh peran itu bisa kita mainkan ya, tanpa ada yang menjadi korban ya. Kita inginnya bahwasanya tidak ada anak yang menjadi korban, tidak ada suami yang menjadi korban ya, tidak ada juga masyarakat yang menjadi korban. Jadi keseimbangan insya Allah itu bisa kita lakukan ya, itu juga dengan kebersamaan ya. Mudah-mudahan ya, terima kasih PKS TV ya, mudah-mudahan ya masyarakat kita keharmonisan keluarga itu akan berdampak terhadap bangsa kita akan lebih ya sukses dan akan maju ya. Keren, luar biasa Umi ini ya. Baik, dari Ibu Tas sendiri mungkin ada pesan-pesannya, silakan. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, karena kita memandang perempuan atau wanita itu sesuai dengan konsep Islam gitu ya. Apapun profesi kita di luar, apapun peran kita di luar, yang itu akan bersama umat, bersama masyarakat, tetap jangan lupa peran-peran domestik kita. Itulah yang menjadi hal-hal yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai bidang perempuan dan ketahanan keluarga PKS merasa punya tanggung jawab dan beban yang luar biasa untuk menjaga agar keluarga-keluarga Indonesia itu selalu terjaga ketahanannya. Nah, ini menjadi harapan kita sebenarnya. Dan mungkin lewat PKS TV ini kita selalu akan menyampaikan bagaimana inilah tugas-tugas kita secara universal sebenarnya, sehingga keluarga sebagai inti dari sebuah negara, sebuah bangsa itu tetap kita jaga keharmonisannya. Dan yang jelas dengan tema itu tadi ya sangat pas sekali, dengan menjaga ketahanan ekonomi keluarga, ibu akan selalu bahagia dan Indonesia sejahtera, insya Allah, seperti itu. Iya, alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ibu Tas, Umi Nelly. Luar biasa nih, menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Bagaimana kita menjadi wanita tangguh, tapi tetap ya menjaga peran kita sebagai ibu dan sebagai istri di rumah tangga. Baik sahabat PKS TV semuanya, demikian
program kita kali ini dalam acara Pasan Mandeh. Nantikan Pasan Mandeh edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi ya waktunya. Sama-sama. Buta, terima kasih Masya waktunya. Allah.